Forbes secara rutin memperbaharui daftar orang-orang terkaya alias Crazy Rich di dunia. Baru saja merilis daftar orang terkaya untuk 2021. Hartono bersaudara masih memimpin daftar orang terkaya dengan kenaikan nominal tertinggi tahun ini. Lalu, bagaimana dengan pesohor yang sangat dikenal di tanah air seperti Raffi Ahmad atau Baim Wong? Raffi Ahmad merupakan salah satu selebriti yang paling populer di tanah air. Dengan jumlah pengikut Instagram lebih dari 57 juta akun, tidak hanya itu, pelanggan di kanal YouTube milik mereka juga salah satu yang terbanyak dan berada di posisi 4 secara keseluruhan di Indonesia dengan total pelanggan mencapai 22,6 juta. Berdasarkan daftar 50 taipan terkaya Indonesia yang baru saja dirilis Forbes, nama Raffi Ahmad tidak muncul dengan batas terbawah cut off, diisi oleh Kartini Muljadi dan keluarga yang merupakan pemilik dari perusahaan farmasi Temposcan Pacific dengan kekayaan bersih diperkirakan sebesar 695 juta US dollar atau sekitar 9,97 triliun dengan asumsi kurs Rp14.350. Dikarenakan Raffi tidak memiliki perusahaan publik dengan besaran kepemilikan yang signifikan, sulit dipastikan secara rinci berapa total kekayaan yang dimiliki oleh pasangan Nagita Slavina ini. Meskipun demikian, ukuran kekayaan pasangan yang sering disebut sebagai sultan ini setidaknya dapat terlihat dari sumber pendapatan dan beragam aset signifikan yang mereka miliki. Sumber pendapatan dan aset Raffi Ahmad. Raffi memiliki beberapa sumber pendapatan utama, diantaranya adalah konten YouTube, acara televisi, menjadi duta merek atau brand ambassador, hingga iklan dan endorsement dari akun Instagram. Konten YouTube. Meski baru bergabung di platform milik Google tersebut pada 27 Desember 2015 atau baru nyaris 6 tahun, kanal Rans Entertainment mampu mengumpulkan 22,5 juta pelanggan, 4,94 miliar kali di situs tersebut. Tentu, jumlah tayangan dan pengikut berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh dari YouTube, di mana selipan iklan secara otomatis dilekatkan apabila konten sesuai dengan aturan yang disyaratkan. Selain itu, YouTuber juga dapat memperoleh pemasukan lain dari konten sponsor dengan merek atau perusahaan tertentu secara langsung di luar iklan. Perusahaan yang melacak statistik dan analitik media sosial, Social Blade, memperkirakan pendapatan tahunan Rans dari iklan berada di kisaran 577,8 ribu US dollar atau 9,72 juta US dollar, setara dengan 8,29 miliar rupiah hingga 132,2 miliar rupiah. Sebagai informasi, Social Blade menggunakan asumsi bahwa pendapatan per 1000 tayangan cost per thousand views atau CPM berada di angka 0,2 US dollar sampai 4 US dollar. Acara televisi. Meskipun saat ini ia terlihat semakin gencar melakukan ekspansi digital, khususnya YouTube. Sebelum ia memulai karir sebagai artis yang kerap muncul di berbagai acara televisi lintas stasiun TV, masih mempertahankan pekerjaan utamanya yang warawiri di layar kaca. Dengan frekuensi yang tinggi, pendapatan dari acara televisi tidak bisa dipandang sebelah mata. Raffi tidak pernah secara pribadi mengungkapkan total pendapatan dari acara TV. Akan tetapi, dalam wawancara dengan Ruben Onsu dalam acara podcast miliknya, Ruben Onsu menyebut pendapatan Raffi satu episode mencapai 150 juta rupiah. Meskipun Raffi membalas dengan menyangkal klaim tersebut. Duta merek. Kesepakatan bisnis untuk menjadi duta merek tertentu memang nilainya susah ditaksir, apalagi dengan kompleksnya perjanjian antara kedua belah pihak. Satu hal yang mungkin bisa dipastikan adalah semakin besar perusahaan yang diwakilkan, maka semakin besar pundi-pundi yang dapat diperoleh. Saat ini diketahui Raffi menjadi duta dari perusahaan pengiriman Si Cepat Express dan salah satu produk kecantikan yang berhasil melambangkan muka pesohor Indonesia di salah satu papan iklan di Times Square, New York. Penghasilan Instagram.
Penghasilan dari Instagram merupakan salah satu yang paling sulit ditaksir, mengingat perjanjian antara pihak pengiklan dan pemilik akun yang akan memberikan endorsement dapat berbeda-beda antara tiap klien. Meski demikian, salah satu website id.noxinfluencer.com memperkirakan akun Raffi yang memiliki engagement atau tingkat keterlibatan 0,3% dapat meraup 100 juta rupiah untuk setiap postingan. Aset yang dimiliki. Selain pendapatan dari berbagai sumber tersebut, Raffi juga memiliki beberapa aset signifikan. Di luar koleksi jam mobil dan barang mewah lainnya, dua aset utama yang dimiliki adalah rumah produksi dan klub sepak bola. Sebelumnya, perusahaan induk grup MTech PT Elang Mahkota Teknologi Tbk telah menyatakan akan berinvestasi di perusahaan yang didirikan Raffi Ahmad, yaitu Rans Entertainment. Rencananya, grup MTech akan berinvestasi melalui entitas anak PT Indonesia Entertainment Group, anak usaha dari PT Surya Citra Medica atau TBK. Dalam rilis di Keterbukaan Informasi 12 November, Corporate Secretary MTech menyebutkan investasi tersebut adalah sebesar 248 miliar rupiah secara bertahap untuk kepemilikan saham berkisar 17% pada Rans Entertainment. Dengan angka tersebut, valuasi Rans diperkirakan mencapai 1,45 triliun rupiah. Selain itu, Raffi dan pengusaha Indonesia lainnya seperti Rudy Salim ikutan mengaku sisi klub sepak bola Cilegon United FC, klub yang kemudian namanya diganti menjadi Rans Cilegon FC. Saat ini berlaga di kompetisi Liga 2 Indonesia. Itu dia kisah sukses sang wajah baru Taipan Indonesia. Apa kamu terinspirasi hari ini? Yuk klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk selalu terus menonton cerita inspirasi lainnya.